Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam siswa-siswi semuanya. Alhamdulillah sudah berkumpul semua ini, kurang lebih ada 66 siswa. Kita akan mulai sebentar lagi. Seperti biasa, jangan lupa mengganti nama, menuliskan nama pada kolom partisipan ya. Silakan ganti, rename nama kalian dengan nama dan kelas ya. Supaya Bapak bisa cek dari kelas mana saja, kemudian juga jumlahnya berapa. Ya. Alhamdulillah ini sudah ada perwakilan dari semua kelas ya. Tinggal ada yang belum juga diberi nama kelas. Nah, kemudian pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua dalam materi sistem reproduksi. Siapkan catatannya, pasang telinganya, konsentrasikan matanya ya. Sebentar lagi kita akan memasuki part kedua dalam materi sistem reproduksi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, Bapak akan share materi. Ya, silakan. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat ya, nampaknya malam hari ini cuacanya lebih dingin dari biasanya. Seharian penuh angin bertiup kencang dan juga ada hujan lebat. Nampaknya wilayah lautan sedang ada badai. Jaga kesehatan semuanya. Tetap di rumah saja. Belajar sama-sama ya. Siswa-siswi tiap malam umumnya lekat dengan yang namanya ponsel. Ketimbang scroll-scroll media sosial, tidak ada berguna, daripada nonton yang nggak karuan. Nah, lebih baik kita belajar ya. Kita masuk ya ke materi kedua, sistem reproduksi manusia part 2. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, di sistem reproduksi manusia part 2 ini adalah kelanjutan dari sistem reproduksi part 1, di mana kemarin kita sudah mempelajari beberapa bagian-bagian dari organ reproduksi, baik pada pria maupun pada wanita, dan sekelumit tentang fungsi hormon reproduksi. Di sistem reproduksi manusia part 2 ini kita akan menyelami lebih jauh lagi tentang bagaimana mekanisme pembentukan sperma dan ovum, kemudian juga ada yang namanya siklus menstruasi. Nah, jadi dipastikan nih siap-siap bertanya ya, siswa-siswi sekalian tentang siklus menstruasi, khususnya yang wanita. Kemudian juga kita mempelajari tentang bagaimana proses kehamilan dan kelahiran. Kita mulai saja. Nah, saya sudah ganti slide ya. Jikalau nanti ada kemacetan slide, bisa langsung interupsi ya. Karena sinyalnya nampaknya juga sedang kurang bersahabat. Yang pertama kita akan mempelajari tentang yang namanya spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini berasal dari kata spermatozoa dan genesis. Genesis artinya pembentukan, spermato artinya spermatozoa. Berarti spermatogenesis ini mempelajari bagaimana cara sperma terbentuk gitu ya. Nah, tahapannya, sperma terbentuk itu posisinya dulu ada di testis. Ya, masih ingat testis? Ya, yang bentuknya seperti lato-lato pada pria. Nah, jumlahnya ada 2, ya letaknya di bawah organ kelamin pria. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita belah, di dalamnya ada yang namanya tubulus seminiferus, berupa saluran-saluran di dalam testis. Di dalam tubulus seminiferus ini, nanti terjadi proses yang namanya spermatogenesis, yang mana punya urutan ya, diingat-ingat urutannya. Yang pertama spermatogonia, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan sperma. Kalau kita lihat dari bagannya, nah seperti ini,
Urutannya ini adalah spermatogonia yang nomor 2. Spermatogonia itu adalah sel induk sperma yang kemudian nanti akan membelah menjadi beberapa spermatosit sekunder dengan pembelahan mitosis, pembelahan yang tidak mengurangi jumlah kromosom. Kemudian terjadi pembelahan meiosis menjadi spermatosit sekunder. Kalau tadi spermatogonia jadi spermatosit primer, kemudian jadi spermatosit sekunder. Nah, saat jadi spermatosit sekunder, ini kromosomnya tadinya ada 4, berkurang separuh. Jadi masing-masing anak kan ini cuma punya 2 kromosom, ya. Hanya punya 2 kromosom. Selanjutnya, dari spermatosit sekunder ini akan berkembang menjadi spermatid, ya, membelah lagi menjadi spermatid. Nah, spermatid ini akan membelah lagi, akan berdiferensiasi menjadi sperma. Kita lihat penampangnya seperti ini, ya. Urutannya tadi yang pertama spermatogonia. Spermatogonia akan membelah menjadi spermatosit primer, kemudian menjadi spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid. Nah, spermatid baru jadi sperma. Tahapannya yang pertama, pada dinding tubulus seminiferus ada yang namanya spermatogonium. Ini sifatnya diploid 2N. 2N ini maksudnya mengandung satu set atau sepasang kromosom. Nah, disebutnya 2N. Umumnya makhluk hidup itu punya kromosom itu 2N. Sepasang, ya, satu set gitu ya, 2N. Nah, dari sepasang satu set ini akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Karena pembelahan secara mitosis, ini DNA-nya atau kromosomnya tidak berkurang. Ini 2N, ini tetap 2N, tetap 2N. Kemudian membelah lagi si spermatosit primer ini menjadi spermatosit sekunder. Yang mana yang tadinya 2N menjadi 1N. Nah, kenapa harus jadi 1N? Karena nanti sperma itu punya 1N, sel telur punya 1N. Sperma ketemu dengan sel telur, 1 tambah 1 jadi 2N lagi. Sehingga harus direduksi kromosomnya. Tadinya 2N, sepasang, ini jadi 1 buah. 1 set, tadinya 2 set, ini jadi 1 set. Kenapa? Supaya menghindari pertambahan jumlah kromosom di keturunan. Bayangkan kalau dia tetap 2N, ini 2N. Nanti anaknya 2N ketemu 2N jadi 4N. Anaknya lagi 8N, berbahaya. Gitu ya. Jadi bisa terjadi mutasi genetik. Sehingga ini 2N jadi 1N. Berubah menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder yang sudah 1N tadi atau disebutnya haploid mempertahankan jumlah kromosomnya, membelah lagi menjadi spermatid. Jadi 4 spermatid. Selanjutnya spermatid ini akan berkembang menjadi sperma. Ya, prosesnya dinamakan spermiogenesis. Kalau tadi pembentukan sperma namanya spermatogenesis, kalau pematangan sperma disebutnya spermiogenesis. Sperma yang matang ini akan menuju ke epididymis, akan dilatih di sana, selanjutnya ke vas diferent, vesicula seminalis, uretra, dan berakhir keluar dari tubuh melalui ejakulasi. Nah, ini adalah struktur dari sperma. Kemarin sudah kita pelajari ya. Kita lanjut saja. Nah, ini adalah urutan dari spermatogenesis. Bisa kalian pelajari lagi. Ingat-ingat spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan sperma. Diploid atau 2N, 2N, N atau haploid, haploid atau N, haploid, N. Ya, seperti itu. Pembelahan mitosis mengalami ini pembelahan meiosis 1, ini meiosis 2, selanjutnya berdiferensiasi. Hormon yang berperan dalam pembentukan sperma atau spermatogenesis ini, yang pertama ada hormon yang dihasilkan pada kelenjar hipofisis, yaitu LH-FSH. LH atau luteinizing hormone adalah hormon yang merangsang sel Leydig. Sel Leydig kemarin kita sudah tahu, letaknya di tubulus seminiferus, untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini yang memicu tumbuhnya sifat kelamin sekunder, khususnya pada laki-laki. Nah, maka laki-laki tumbuh jakun, tumbuh kumis atau jenggot, dadanya bidang, ototnya membesar. Nah, itu adalah pengaruh dari testosteron yang dirangsang oleh LH atau luteinizing hormone. Kemudian ada lagi namanya FSH, follicle stimulating hormone. Ini hormon yang merangsang sel-sel toli untuk menghasilkan ABP, androgen binding protein, yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Jadi,
Proses ini dirangsang oleh ABP. ABP dirangsang oleh FSH. Nah, proses pematangan spermatosit menjadi spermatozoa disebut spermiogenesis. Proses ini membutuhkan waktu kurang dari 2 hari. Jadi 2 hari dimatangkan di epididymis. Kemudian hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini tadi sudah dijelaskan. Hormon yang dirangsang oleh LH fungsinya mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder pada laki-laki dewasa. Hormon testosteron ini juga merangsang perkembangan organ seks primer, yaitu pertumbuhan penis ke dalam ukuran normal, kemudian fungsionalnya, dan juga pada saat embrio, dan juga mendorong spermatogenesis. Jadi pada saat embrio itu, kondisinya semua sama. Bentuknya, alat kelaminnya baik pria maupun wanita. Terbentuknya penis dan testis itu disokong oleh tingginya hormon testosteron pada bayi yang berjenis kelamin pria, gitu ya. Selanjutnya pada wanita ada namanya oogenesis. Nah, oogenesis ini adalah pembentukan ovum. Terjadi pada ovarium. Nah, ovarium letaknya di sini, ovarium pada wanita. Pada oogenesis ini terjadi beberapa tahapan pembentukan sel ovum yang urutannya mirip-mirip dengan yang tadi. Yaitu kalau tadi spermatogonia, ini oogonia. Kemudian oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan ovum. Terjadinya di mana? Terjadinya di ovarium. Nah, ini ada nomor hari 1 sampai ke 28. Ini namanya siklus menstruasi. Biasanya menstruasi itu idealnya 28 hari. Nah, ini hari ke-1 sampai hari ke-7 terjadi pembentukan dari oogonium menjadi oosit primer, menjadi oosit sekunder di hari ke-10. Selanjutnya di hari ke-14, oosit sekunder ini akan dilepas. Dilepas kemana? Dilepas menuju ke oviduk atau tuba Fallopi. Menuju ke tuba Fallopi. Ketika sudah dilepas, prosesnya namanya ovulasi. Ketika di tuba Fallopi itu dibuahi oleh sperma, maka si oosit primer tadi dibuahi sperma, terjadi proses namanya fertilisasi. Pembuahan sperma, pertemuan antara sperma dengan sel ovum untuk menghasilkan embrio. Kalau ovulasi adalah lepasnya si ovum ini dari ovarium untuk berjalan menuju ke tuba Fallopi. Selanjutnya ketika ovumnya sudah dilepas, itu di hari ke-14. Disebutnya masa subur. Nah, biasanya kalau haid itu hari ke-1 sampai hari ke-7 ya. Hari ke-7 sampai hari ke-28 itu tidak terjadi haid misalkan. Pada normalnya ya umumnya ya, meskipun ada yang lebih dari itu. Nah, selanjutnya terbentuk korpus luteum dari sisa folikel yang merekah menghasilkan hormon progesteron. Progesteron ini akan merangsang pertumbuhan rahim. Sehingga rahim bersiap untuk dilakukan implantasi embrio. Apabila terjadi fertilisasi, embrio akan menanamkan diri ke rahim. Fungsinya apa? Nanti akan berkembang menjadi bayi di rahim. Yang ngatur rahim supaya menebal itu adalah progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum. Nah, jika tidak terjadi kehamilan, maka korpus luteum akan meluruh. Ini meluruh korpus luteumnya. Ketika korpus luteum meluruh di hari ke-28, dinding rahimnya atau endometriumnya juga akan meluruh. Terjadilah yang namanya menstruasi atau haid, ya. Nah, ini adalah proses oogenesis. Yang pertama ada oogonia, membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Nah, bedanya kalau tadi spermatogonium jadi spermatosit primer menjadi 2 spermatosit sekunder. Kalau di ovum ini menjadi oosit sekunder dengan badan polar atau badan kutub. Jadi oosit sekundernya cuma 1. Oosit sekunder ini akan membelah lagi menjadi ootit dan badan polar lagi. Jadi nanti badan polarnya ada 2 kali produksi. Hasil pembelahan oosit primer dan hasil pembelahan oosit sekunder. Nah, ootit inilah yang nanti akan berkembang menjadi ovum. Oogonium sifatnya diploid, kromosomnya 2 set atau 2N. Oosit primer itu juga diploid. Nah, oosit sekunder baru haploid.
atau 1N. Ootit juga 1N. Ovum juga 1N. Nah, selanjutnya tahapannya seperti ini. Ya, kita lihat. Oosit primer. Nah, ini ada yang unik dari wanita nih. Kalau tadi pria spermanya dihasilkan setiap 2 hari sekali pematangan. Jadi 2 hari sekali itu adalah proses sperma dari diproduksi hingga matang dan siap dikeluarkan sekitar 2 hari. Nah, sementara pada wanita, ini oogoniumnya membelah menjadi oosit primer terjadi saat janin berusia 5 bulan. Jadi masih di dalam kandungan sudah membelah. Nah, kemudian oosit primer dalam kondisi dorman. Jadi oosit primernya disimpan di ovarium, tidur oosit primernya. Saat bayi perempuan lahir ke dunia, rata-rata mengandung 1-2 juta oosit. Kemudian setiap hari oosit primer ini terdegenerasi, meluruh. Setiap harinya terdegenerasi hingga saat pubertas. Saat wanita pubertas tersisa sekitar 400.000 sampai dengan 500.000 oosit primer. Nah, oosit primer inilah yang nanti akan membelah menjadi oosit sekunder, kemudian menjadi ovum. Jadi kurang lebih berapa? 400.000. Nah, nanti akan membelah setiap bulan. Bulan 1, sebulan 1, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini oosit primer akan mengalami meiosis 1 menjadi oosit sekunder. Nah, ada 2 pilihan. Jika tidak ada sperma yang masuk atau membuahi, oosit sekunder akan mati dan terbuang bersama darah menstruasi. Jika ada sperma yang masuk dan membuahi, oosit sekunder akan membelah kembali. Membelah kembali maksudnya dia akan membelah tapi tidak berpisah ya. Tetap pada tempatnya, tetap menempel. Nah, pembelahannya ini akan menghasilkan zigot. Ya, zigot untuk kemudian akan berkembang menjadi embrio. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Hormon yang berperan dalam oogenesis, kehamilan, dan produksi ASI. Ini adalah hormon pada wanita ya. Di antaranya ada hormon FSH. FSH dihasilkan di hipofisis. Fungsinya adalah merangsang terjadinya ovulasi. Tadi apa ovulasi? Ovulasi adalah pengeluaran sel telur ya. Pengeluaran sel telur. Nah, selanjutnya ada hormon LH. LH atau luteinizing hormone ini berfungsi sebagai merangsang terjadinya ovulasi atau pengeluaran sel telur juga. Nah, kemudian hormon estrogen ini berfungsi untuk membantu pematangan folikel, merangsang pertumbuhan alat kelamin sekunder, berperan juga dalam pembentukan ciri wanita. Jadi kenapa wanita ketika pubertas dan selanjutnya menuju ke dewasa itu mengalami perubahan fisik? Di antaranya suaranya menjadi merdu, pinggulnya membesar, tumbuh payudara, kemudian juga tingkah lakunya lemah gemulai. Nah, itu adalah ciri wanita yang diinduksi oleh hormon estrogen. Selanjutnya hormon progesteron. Nah, ini fungsinya menebalkan dinding endometrium atau rahim, yang mana mengatur peluruhannya pada saat menstruasi. Ada lagi hormon HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Nah, ini HCG ini diproduksi oleh plasenta saat hamil. Nah, ketika hamil, umumnya dites pakai tes pack namanya ya. Nah, kalau ada hormon HCG-nya, maka tes pack akan bertuliskan garis 2, yang artinya dia hamil. Kalau tidak hamil, maka garisnya 1. Di tesnya biasanya dengan urin setelah subuh. Kencing pertama setelah subuh, setelah bangun tidur. Kencing di subuh hari setelah bangun tidur ya. Nah, kemudian ada lagi namanya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini membantu untuk kontraksi otot rahim. Jadi ketika ingin melahirkan, wanita itu kan rahimnya harus berkontraksi untuk mendorong bayi, sehingga bayi bisa melewati lubang vagina yang sedemikian kecil. Nah, dibutuhkan kontraksi yang sangat kuat, yang membantu si ibu melahirkan atau rahimnya berkontraksi mendorong bayi. Ini namanya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini kadang jika jumlahnya sedikit, maka sulit melahirkan. Sehingga umumnya diinduksi oleh bidan. Diinduksi menggunakan hormon oksitosin diberikan lewat infus. Nah, apabila masih kurang juga, maka umumnya kelahiran harus melalui sesar. Ya, begitu ya. Selanjutnya ada namanya hormon prolaktin.
Hormon prolaktin ini adalah hormon yang dirangsang oleh hormon oksitosin. Apabila oksitosin itu sudah diproduksi, maka biasanya dia akan menginduksi hormon prolaktin. Fungsinya untuk menstimulus produksi ASI. Nah, ASI-nya nanti akan diberikan kepada bayi untuk menunjang tumbuh kembang bayi, memberi bayi makanan hingga 2 tahun, ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusifnya 6 bulan, nanti 6 bulan ke atas ditambah makanan pembantu. Ya, ASI, nah tapi menyusuinya baiknya hingga 2 tahun. Nah, ini adalah bagan terjadinya oogenesis. Bedanya dengan spermatogenesis kita lihat. Spermatogenesis, satu spermatosit primer itu nanti akan menghasilkan 4 spermatid atau 4 sperma. Sementara kalau oogenesis, satu oosit primer itu hanya menghasilkan 1 ovum. Nah, ovumnya ini nanti akan terjadi fertilisasi saat oosit sekunder bertemu sperma, terjadi fertilisasi membentuk ootit. Ootit baru jadi ovum, kemudian menjadi zigot. Nah, berikutnya kita masuk ke siklus menstruasi, yang tadi sudah sedikit banyak dipelajari. Siklus menstruasi ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada tahap menstruasi. Tahap menstruasi di sini ya, di mana dinding rahim endometrium meluruh. Cirinya wanita mengeluarkan darah melalui vagina. Selanjutnya post menstruasi. Post menstruasi ini darah sudah tidak keluar, kemudian sel telur mengalami pematangan dan rahim kembali menebal. Selanjutnya ovulasi hari ke-14 di mana sel ovarium mengeluarkan sel telur dalam bentuk oosit sekunder ke oviduk. Disebut juga masa subur. Nah, kemudian setelah itu premenstrual, di mana dinding rahim semakin menebal. Nah, apabila terjadi fertilisasi di oviduk, menghasilkan zigot, zigot akan ditanam di rahim dan jadilah kehamilan. Apabila tidak terjadi, maka ketika sudah sampai puncaknya, terjadi menstruasi kembali setelah 28 hari. Ya, kalau dilihat dari sini siklusnya seperti ini ya. Hari ke-1 menstruasi, kemudian post menstruasi, hari ke-14 ovulasi, keluar ovumnya, kemudian setelah itu premenstruasi, di mana dinding rahim menebal. Nah, hormonnya ini akan terjadi fluktuasi hormon, di mana FSH akan meningkat pesat saat sebelum terjadinya ovulasi, FSH dan LH. Kemudian mendatar ya. Nah, sementara progesteron akan meningkat ketika sudah hari ke-14 karena dia harus mempersiapkan kehamilan. Berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Estrogen ini memicu terjadinya ovulasi dan pembentukan sel ovum. Jadi dia meningkat. Ketika sel ovum sudah berhasil dibentuk, dia akan menurun. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah perkembangan folikel yang ada di dalam ovarium. Folikel ini melindungi sel ovum ya supaya mengawalnya hingga diproduksi keluar dari ovarium. Kita lihat ada beberapa folikel. Yang pertama folikel primordial. Ini adalah folikel primordial berisi oogonia. Nah, kemudian ada folikel primer. Nah, ini berisi folikel primer sejak masih janin. Ini sudah ada pada sejak masih bayi ya sudah ada pada wanita ya. Selanjutnya akan berkembang menjadi folikel sekunder. Nah, folikel sekunder ini berisi oosit sekunder. Kemudian berkembang jadi folikel degrap. Nah, folikel degrap ini merupakan kondisi folikel dengan sel ovum yang sudah matang dan siap dilepaskan atau ovulasi. Kemudian setelah ovulasi terbentuknya namanya corpus luteum. Adalah badan yang mengeluarkan badan folikel yang telah mengeluarkan ovum dan memproduksi hormon estrogen serta progesteron dalam jumlah besar untuk merangsang agar dinding rahim menebal. Selanjutnya ada corpus albicans. Disebut juga badan putih, adalah corpus luteum yang sudah tidak menghasilkan hormon lagi. Nah, corpus luteum akan mulai dihancurkan oleh makrofag, sehingga hancur sedikit-sedikit, kemudian sisa dari corpus albicans kadang nampak seperti noda pada ovarium. Ini noda pada ovarium. Kalau ini adalah noda bekas dari produksi ovum, ya.
Selanjutnya tahap perkembangan embrio. Nah, ketika sudah jadi zigot, ini kan selesai nih. Dia diproduksi ovum. Jadi oosit sekunder bertemu dengan sperma, terjadi fertilisasi. Kemudian fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Zigot akan membelah, membentuk embrio. Pertama pembelahan. Tapi membelah tapi tidak terlepas ya. Tetap bersatu. Meskipun membelah jadi berkali-kali, tetap bersatu. Nah, pembelahan ini akan membentuk morula. Morula ini akan ditanam nanti ke dinding rahim. Morula ini akan membentuk blastula. Blastula ini nanti akan membentuk gastrula. Gastrula nanti akan mengalami organogenesis. Jadi urutannya apa? Fertilisasi, sel sperma ketemu ovum, membentuk zigot. Zigot membelah jadi morula. Morula jadi blastula. Ini morula, morula blastula. Blastula jadi gastrula. Gastrula nanti akan menjadi 3 lapisan. Disebutnya organogenesis. Apa saja 3 lapisan itu? Ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Ektodrem nanti akan bagian luar ini akan tumbuh menjadi epidermis, kulit luar, rambut, kelenjar minyak, ya, kelenjar keringat, gigi, saraf, otak. Nah, yang mesodrem jadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, ekskresi, sistem reproduksi. Yang endodrem ini jadi saluran pencernaan atau traktus digestivus. Kemudian membentuk sistem pernapasan, pankreas, hati, dan juga kelenjar gondok. Nah, di dalam perut ibu kita, nah terbentuk seperti ini nih, kita lihat. Di sini ada bayi, ini di dalam rahim ya, dalam perut ibu. Nah, kemudian bayi itu dilindungi oleh lapisan-lapisan. Yang pertama, ada lapisan yang disebut kantong yolk atau kantong kuning telur. Kantong yolk ini berisi cadangan makanan tahap awal bagi embrio. Selanjutnya akan diganti allantois. Ini adalah allantoisnya. Jadi embrio saat masih awal ya, kemudian berubah jadi allantois. Allantois ini nanti akan berubah menjadi saluran pembuangan kotoran embrio dan tempat pertukaran oksigen dan CO2. Jadi dulu ketika masih di dalam perut, ini cairan isinya. Karena cairan, maka kita tidak bisa bernapas. Napasnya lewat puser, lewat udel. Nah, di udel itu dulu ada namanya tali pusar. Tali pusar itu disebutnya allantois. Nah, jadi napasnya itu, oksigennya diberikan dari ibu melalui allantois tersebut. Berikut juga makanan ya. Kemudian ada plasenta dan tali pusar, ini menyediakan makanan, oksigen, pertahanan dan dari infeksi dan obat-obatan, produksi hormon HCG tadi untuk mendeteksi kehamilan, dan mengatur pembuangan zat sampah atau sisa metabolisme. Ini adalah kerjanya plasenta. Nah, plasenta itu melingkupi ini nih, semua lapisan pembuluh darah yang ada di sekitar sini. Yang merupakan tempat dulu awal perkembangan ketika embrio atau morula tadi menempel di rahim, membentuk plasenta. Kemudian ada lagi amnion. Amnion ini adalah membran yang melindungi embrio dari kerusakan. Jadi ini ada amnion nih. Mana amnion nih? Ini amnion namanya. Amnion itu adalah kantung yang di dalamnya ada cairan. Namanya air ketuban atau cairan amnion. Air ketuban ini menjadikan si bayi ketika di dalam perut ibunya nyaman. Kenapa? Karena meskipun ibunya jalan sana jalan sini, kadang juga setengah lari atau duduk berdiri, lompat bahkan, bayi ini tidak terlalu terguncang karena ada airnya di dalam itu. Jadi cairan ketubannya ini meredam getaran, benturan, tekanan, dan juga perubahan suhu. Jadi di dalamnya suhunya tetap. Serta si bayi ini jadi bebas bergerak. Di dalam bebas bergerak dan tumbuh kembang dengan sempurna. Termasuk juga memberikan ruang pada bayi ketika akan melahirkan. Nah, kemudian ada korion. Nah, korion ini bagian lapisan luarnya lagi. Ini adalah pelindung terluar sebelum menyentuh uterus. Memproduksi cairan korionik untuk menyerap efek kejut atau gerakan. Jadi kalau ada gerakan, ada getaran, ada sentuhan, ini diserap oleh korion. Ya. Nah, ini dibungkus air ketuban. Apabila air ketuban ini pecah, artinya amnion ini sudah jebol. Ketika amnion jebol, maka bayi harus segera dilahirkan.
Kalau sudah cukup umur, maka bayi bisa dilahirkan dengan sempurna. Apabila belum cukup umur, maka bayi harus dilahirkan secara paksa melalui sesar. Yang belum cukup umur namanya bayi prematur. Nah, selanjutnya efek prematur tersebut karena dalam cairan ketuban ini memelihara agar perkembangan saluran pernapasan dan pencernaannya normal. Ketika bayi lahir prematur, biasanya saluran pernapasan dan pencernaannya belum sempurna. Jadi dia tidak bisa bernapas dan mencerna makanan secara normal. Maka biasanya harus ditarik di inkubator dengan berbagai macam peralatan pendukung daya hidup, ya. Ada yang dulu lahirnya apa? Yang dulu lahirnya ini apa namanya? Prematur. Nah, nanti bisa berbagi ya. Selanjutnya, ini adalah urutan embrio dalam kandungan. Kurang lebihnya 40 minggu atau 9 bulan 10 hari. Nah, ini umur 4 minggu sudah terbentuk organ penting seperti jantung, mulai tampak bentuk mata dan telinga. 8 minggu mirip bayi tapi ukuran kepalanya relatif besar seperti alien. Ya. Nah, kemudian umur 10 minggu ini biasanya memiliki panjang 6 cm, sudah terlihat seperti bayi tapi ukurannya sangat kecil. Umur 7 bulan ini perkembangan embrio sudah semakin besar. Ya, dan bahkan sudah bisa lahir tapi nanti lahirnya prematur dengan berbagai macam gangguan. Umur 32 minggu janin sudah memiliki panjang tubuh mencapai 40 cm kurang lebih. Umur 40 minggu janin siap dilahirkan. Ini adalah tahap perkembangannya, seperti ini ya. Ini pertumbuhan sistem saraf pusat sepanjang masa kehamilan. Jadi sistem saraf itu tumbuhnya sepanjang masa kehamilan. Kalau misalkan hamilnya prematur, maka sarafnya kadang terganggu. Jantung, ini jantung sampai usia 8 minggu ini selesai terbentuk. Termasuk juga tungkai atas tangan ya. Ini mata sampai akhir, tungkai bawah. Nah, gigi ini belum terbentuk sampai akhir. Biasanya bayi ketika lahir kan ompong. Kenapa? Karena dia masih menyusu pada ibunya. Kalau giginya runcing-runcing serem. Langit-langit mulut ini terbentuk. Nah, apabila dilahirkan tidak normal, mengalami gangguan, langit-langit mulut ini belum terbentuk, maka terjadi kelainan. Misalkan salah satunya bibir sumbing biasanya tuh. Alat kelamin luar ini terbentuk mulai 9 minggu ke atas. Kemudian telinga ya, alat mendengar. Struktur tubuh mayor terbentuk di bawah 7 minggu. Nah, selanjutnya 7 minggu ke atas itu apabila terjadi gangguan akan mengalami kelainan fungsi tubuh dan kelainan struktur tubuh. Selanjutnya, nah ini yang kemarin banyak ditanyakan. Bayi kembar. Nah, ada kembar identik, ada kembar non-identik atau fraternal. Ini adalah kembar identik, satu sperma, satu ovum. Menghasilkan bayi yang memiliki plasentanya satu. Tapi bayinya dua. Nah, lain halnya dengan kembar non-identik atau fraternal. Ada 2 sel telur, ada 2 sperma. Maka bayinya ini beda plasenta. Satu menclok di mana, satu menclok di mana. Biasanya tidak terlalu mirip ya. Ada lagi kehamilan ektopik ya. Kehamilan normal itu ada di sini nih di rahim nempelnya. Kalau kehamilan ektopik di tuba Fallopi. Ya, ini yang disebut hamil anggur ya. Bayinya tidak bisa berkembang dan kemudian berisiko keguguran. Nah, berikut adalah proses kelahiran pada bayi yang normal. Jadi kamu ketika normal yang lahir itu kepala dulu ya. Yang keluar kepala dulu baru kemudian badannya. Kalau keluar kakinya dulu, maka namanya sungsang. Sehingga umumnya kalau yang berpeluang keluar kakinya dulu itu sudah diantisipasi. Khawatir kalau keluar kaki dulu, palanya nyangkut malah putus. Jadi apa yang terjadi? Oh, sungsang ini dilakukan kelahiran melalui jalan sesar atau pembedahan. Bayinya tidak dilahirkan dengan dikeluarkan lewat vagina, tapi dicomot. Ya. Oke, sampai di situ dulu penjelasannya. Silahkan bagi yang ingin bertanya, masing-masing kelas silahkan bertanya. Bisa acung tangan langsung atau mungkin bisa melalui kolom pesan. Dipersilahkan. Sebelum kita lanjut materi berikutnya.
Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Dafa. Jika bayi itu lahirnya prematur, apa pas di dunia itu bisa berkembang biak secara normal atau ada bantuan lainnya, Pak? Nah, bayi prematur ya. Dari Ya, bayi Pak. prematur tadi, biasanya tergantung prematurnya. Kadang ada yang prematur, kan bayi normalnya 9 bulan ya. 9 bulan. Nah, kadang ada yang di bawah 9 bulan. Kadang ada yang 8 bulan, 7 bulan ya. Pertama kalau di bawah 7 bulan maka resiko akan ada beberapa gagal fungsi organ. Sehingga bayinya berisiko meninggal. Apalagi kalau di bawah 7 bulan jauh, ya 6 bulan ya itu keguguran namanya, karena pasti meninggal gitu ya. Tidak bisa bertahan hidup. Tapi kadang ada yang punya keajaiban, 7 bulan lahir. Ya, dengan bantuan berbagai alat di inkubator, itu bayinya bisa melewati masa-masa kritis. Sehingga 2 bulan kemudian bayinya bisa bangkit menjadi manusia normal. Tapi pastinya itu membutuhkan kerja keras ekstra. Baik doa, peralatan medis, obat-obatan, dan lain sebagainya. Hingga bayinya bisa normal seperti manusia pada umumnya. Adapun ketika ada kekurangan-kekurangan dari segi faktor pendukungnya, maka umumnya bayi akan mengalami kelainan. Entah itu kelainan di sistem pernapasan, entah itu kelainan dari segi psikologis, entah itu berkebelakangan mental, entah itu IQ-nya kurang, atau mungkin beberapa fungsi dalam tubuhnya tidak bisa berjalan dengan normal seperti manusia pada umumnya. Ya, begitu ya. Jadi bayi prematur. Ya, Oke, Pak. berikutnya Terima kasih, Pak. ada pertanyaan lagi nih di meeting. Ini ada pertanyaan dari Nur Rosid. Pak, kenapa bayi ada yang kepalanya di atas, ada yang kepalanya di bawah? Nah, ya bayi ya kita lihat lagi ketika berada pada kandungan ibundanya ya. Coba sebentar. Nah, nih bayi ketika dalam kandungan. Nah, di sini ini adalah isinya air. Ya, karena isinya air, bayi itu biasanya bermain di dalam kandungan itu. Dia muter-muter, dia megang mainan tali pusar. Ketika ibunya memberikan rangsangan, dia nendang-nendang. Nendangnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di mana aja. Karena bayi itu berputar. Ya, ketika ingin dilahirkan, normalnya kepalanya ini yang berada di bawah. Jadi kepalanya itu dekat dengan serviks atau mulut rahim yang mengarah ke vagina. Sehingga lahirannya bisa normal seperti ini. Karena palanya di bawah nih. Ya, kadang ketika berputar-berputar itu, palanya di atas. Atau terlilit tali pusar. Karena tali pusarnya panjang, terlilit. Sehingga ketika lagi posisi di atas tidak bisa balik ke bawah. Nah, itu yang disebut lahirnya sungsang. Ketika lahir sungsang, maka ini harus disesar, dibedah. Kenapa? Kalau dilahirkan lewat vagina, lewat lubang pada umumnya normal, maka khawatir tersangkut. Entah itu kakinya, kepalanya, dan itu berbahaya. Gitu ya. Seperti itu. Ya, jelas ya, Nur Rosid ya? Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian pertanyaan dari Rinjani, Pak izin bertanya seputar menstruasi. Kalau terjadinya wanita bisa menepos gimana ya Pak? Nah, saya jelaskan. Pada laki-laki dan wanita itu sel sperma pada laki-laki diproduksi terus-menerus, unlimited. Sehingga namanya laki-laki itu biasanya tidak ada yang mengalami batasan usia untuk bereproduksi. Ya udah tua juga masih bisa menghasilkan keturunan. Yang penting bisa melakukan ereksi pada organ kelaminnya. Nah, pada wanita, sel ovum terbatas. Tadi kita lihat ya, jumlahnya terus berkurang dari lahir sampai pubertas, itu berkurang, terdegradasi sel ovumnya. Nah, ketika sudah pubertas, itu tinggal sel ovum sisa-sisanya. Dikeluarkan setiap bulan 1 sel ovumnya. Dan tidak bisa bertambah. Masa yang disebut sebagai masa menopause, itu adalah masa di mana sel ovumnya sudah habis.
Nah, ketika sel ovum sudah habis, di ovarium sudah tidak ada lagi, maka itulah disebut batasan dari wanita untuk mengalami menstruasi. Sehingga semua proses menstruasi akan berhenti gitu, karena sel ovumnya habis gitu ya. Nah, umumnya pada wanita yang punya banyak anak itu menstruasinya lebih tua. Kenapa? Karena ketika punya anak itu dalam waktu 9 bulan tidak mengalami menstruasi. Berarti hemat ovum 9 ya. Kalau anaknya 10 berarti hemat ovum 90. Ya, jadi bisa bertambah 90 bulan masa menstruasinya. Menopausnya diundur gitu sampai lebih tua usianya. Tapi kalau pada wanita yang punya anak sedikit, nah umumnya lebih cepat mengalami menopause. Begitu ya Rinjani ya. Ya Pak, makasih. Ya. Kemudian pertanyaan dari Ikhlas. Pak izin bertanya, bayi kembar yang kepalanya 2, badannya 1 itu mencegahnya agar tidak terjadi bagaimana ya Pak ya? Itu namanya kembar siam ya. Kembar siam faktornya banyak. Oleh karena itu, pada masa kehamilan itu adalah masa yang riskan. Baik bagi generasi muda, ini untuk menjaga kesehatan bahkan jauh sebelum dia menikah. Saat usia remaja, itu konsumsi makanan-makanan yang sehat. Hindari makanan-makanan yang mengandung pengawet, pewarna, dan bahan-bahan lain yang bisa berbahaya bagi sel-sel di tubuh kita. Karena kalau ada makanan yang bisa melemahkan sel dan juga merusak DNA dan memaksa kita mengalami mutasi genetik, maka hal tersebut ketika kita menikah, punya anak, bisa terjadi kecacatan pada bayi. Gitu ya. Caranya gimana? Ya dengan memperbaiki asupan gizi dan menghindari makanan-makanan berbahaya. Karena hampir sebagian besar penyakitnya adalah dari makanan. Seperti itu ya. Nah, untuk masalah lebih lanjutnya, kita bahas di presentasi berikutnya ya. Tentang kelainan-kelainan pada reproduksi. Selanjutnya, Pak, apakah dari Morani, apakah laki-laki bisa menjadi sistem reproduksi wanita atau sebaliknya? Kenapa ini? Aku mau nanya suntik KB itu apa ya dan bagaimana cara kerjanya? Kenapa jika seorang ibu melahirkan seorang bayi yang berukuran kecil itu sangat menyakitkan? Oh, namanya Lahira. Saya yang 1 sama 2, pertanyaan pertama dan kedua Morani nanti akan terjawab dalam presentasi yang ketiga ya. Saya menjawab pertanyaan yang nomor 3 dulu. Jika seorang ibu melahirkan seorang bayi yang berukuran sangat kecil, sangat menyakitkan. Kata siapa? Mau besar kecil, dua-duanya sama. Namanya lahiran mah sakit gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ukuran sakitnya? Nah, itu tergantung pada persiapan-persiapan sebelum kelahiran. Artinya nanti ketika hamil, ketika menuju proses kelahiran, itu ada berbagai metode ya yang harus ditempuh oleh ibu hamil supaya melahirkannya 1 berpeluang normal dan 2 berpeluang mengurangi rasa sakit atau memberikan kemudahan. Meskipun sekurang-kurangnya rasa sakit tetap sakit gitu. Tapi bisa diminimalisir. Caranya bagaimana? Nah, nanti ada treatment-treatmentnya. Apakah dengan senam hamil, apakah dengan teori induksi, apakah ada proses-proses tertentu, aktivitas yang harus dijalani si ibu. Yang jelas itu nanti biasanya dikomunikasikan oleh bidan. Nah, oleh karena itu nanti ada sesi di mana kita harus menanyakan itu ke bidan ya, nanti dalam riset yang akan kita laksanakan minggu depan. Oleh karena itu harus dipersiapkan ketika seorang ibu mengandung itu harus menyerap banyak informasi. Pastinya informasinya dari sumber yang valid, jangan dari katanya orang dulu tanpa alasan medis yang jelas. Nah, kemudian, dan apakah benar seorang ibu akan meninggal dunia jika melahirkan bayi yang berukuran kecil? Jadi meninggal atau hidupnya seorang ibu itu tergantung pada ketahanan. Saya ambil contoh. Ketika seorang ibu hendak melahirkan bayi, kemudian tekanan darahnya meningkat, dan ada penyakit lain, misalkan penyakit tekanan darah tinggi,
maka resiko kematian pada ibunya tinggi. Jadi disebutnya seorang ibu yang melahirkan bayi itu taruhan nyawa. Makanya jangan durhaka kepada ibu, gitu ya. Ibu melahirkan kalian itu taruhan nyawa, gitu. Dan itu terjadi, mau bayinya kecil, mau bayinya besar, tetap rasanya sama. Rasanya sakit. Tapi sesakit-sakitnya ibu melahirkan, ketika bayinya sudah lahir, itu akan disambut dengan senyuman. Mendadak rasa sakit itu hilang. Ada ilmuwan yang pernah mencoba betapa sakitnya ibu yang sedang melahirkan itu, ternyata sakitnya seperti mematahkan ratusan tulang dalam tubuh. Yang mana kalau sakit itu dibebankan pada laki-laki, laki-lakinya bisa langsung pingsan atau meninggal. Tapi seorang ibu tidak. Dia bertahan untuk tetap sadar hingga bayinya lahir. Nah, itulah luar biasa dahsyatnya seorang ibu. Gitu ya, Morani ya. Nanti 2 pertanyaan yang atas akan kita jawab ya. Nah, dari Gio, Pak izin bertanya, kalau orang yang sedang berhubungan badan namun kelamin prianya tersangkut ke alat kelamin wanita dan tidak bisa terlepaskan, bagaimana? Nah, itu dia. Namanya gancet ya. Gio mana, Gio? Gio, ada anaknya? Hadir, Ya. Pak. Ya, pertanyaan yang bagus. Nggak apa-apa, nanya boleh. Iya, Pak. Ada kasus-kasus di mana namanya gancet. Jadi berhubungan seks, kemudian terjadi gancet. Biasanya ini terjadi pada hubungan seks di luar nikah. Makanya hati-hati kalau belum menikah, ya jangan coba-coba berhubungan seks gitu ya. Ketika kamu nyoba-nyoba, nah apalagi dengan orang yang salah, di lokasi yang salah, itu kan kesalahan ya. Kesalahan itu pasti akan diiringi oleh ketakutan. Ya biasanya orang kalau salah takut, ya toh? Ketakutan itu akan mempengaruhi psikologis. Psikologis akan mempengaruhi fisiologis tubuh. Nah, ketika kita ketakutan, misalkan, oh berhubungan seks di luar nikah, takut malu, takut hamil, takut ketahuan, dan lain sebagainya. Itu ketakutan itu yang menyebabkan fisiologis kita mendadak berubah. Yang tadinya otot itu harusnya relaksasi, mendadak menjadi berkontraksi penuh tanpa bisa relaksasi. Sehingga terjadilah gancet itu gitu. Ya. Dan ini bisa berakibat kematian. Hati-hati. Ya malu, ya kan sudah mati, gancet lagi. Belum nikah lagi statusnya. Lagi hubungan badan di tengah sawah misalkan. Itu pasti jadi aib bagi orang tua dan juga bagi yang mengalaminya. Oleh karena itu jangan coba-coba ya. Karena ada proses seperti itu teguran buat kita semua supaya ya bisa menjaga baik-baik kondisi diri dan kehormatan ya, bahwa kita tidak diperbolehkan berhubungan seks di luar nikah. Karena orang yang menikah itu umumnya menjunjung tinggi kehormatan, baik kehormatan diri sendiri maupun keluarga. Ya, seperti itu ya. Ya, ikhlas, berterima kasih. Ya, ikhlas sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama. Gafar Balapradana, Pak izin bertanya apakah faktor penyebab bayi lahir secara prematur? Nah, seorang wanita itu butuh kekuatan untuk mempertahankan agar bayi bisa tetap dikandungnya. Oh, yang pertama. Dan kekuatan itu dibangun melalui aktivitas dan pola makan, pola hidup sejak dia muda. Makanya ibu-ibu di sini, calon-calon ibu ya, perbaiki pola aktivitas, rajin berolahraga, aktivitas, jangan rebahan terus. Kemudian juga kalian mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya, yang mengandung protein, yang mengandung vitamin dan mineral, sumber sayur-sayuran dan buah-buahan, antioksidan dan lain sebagainya. Fungsinya agar ketika suatu saat nanti kalian menikah dan hamil, kalian punya tubuh yang kuat untuk itu gitu. Umumnya wanita yang lemah kandungannya bisa pertama melalui genetik, secara genetik kemungkinan ada. Tapi yang kedua, umumnya kombinasi antara genetik dan faktor pola makan atau cara hidup. Malas berolahraga, makanannya asal-asalan, ya, kemudian istilahnya lebih banyak jajannya, makan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat seperti fast food, ya kan? Ketimbang makan makanan yang segar dan bergizi.
Gitu. Bahkan ketika hamil itu biasanya ditambah lagi namanya dikasih asam folat. Nah, asam folat ini dikonsumsi secara rutin ketika hamil, bahkan sebelum hamil ya. Kalau memang si ibunya ini mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk akibat pola makannya tidak sempurna. Jadi harus makan yang enak-enak. Makanya kalau hamil kan suka ngidam ya. Pengen makan ini, pengen makan itu. Ya karena memang harus makan yang enak-enak. Enak itu bukan berarti mahal ya. Karena biasanya yang enak mahal malah bikin penyakit juga banyak. Tapi makannya fokusnya adalah makan yang bergizi. Yang mendukung support untuk bisa rahim mempertahankan bayi itu sampai 9 bulan. Kalau rahimnya tidak kuat, maka bayi akan lahir secara prematur. Terjadi kelainan-kelainan sebelum waktunya lahir. Ya gitu Gafar ya. Gafar sudah puas jawabannya? Ada Gafar yang bertanya nih? Nah, begitu juga dengan Gafar dan lainnya sebagai calon-calon bapak, maka harus mempersiapkan diri. Namanya bapak tuh harus punya pandangan ke depan dari sekarang. Nanti lulus SMA mau kuliah di mana, beres itu mau kerja apa. Jangan sampai jadi calon-calon bapak ini justru nantinya bapaknya pengangguran. Apalagi yang ngerokok, udah pengangguran, ngerokok. Akhirnya terjadi apa? Istrinya kurang gizi. Ketika sedang hamil, ya harusnya dapat asupan gizi banyak. Karena laki-lakinya tidak pandai memberi nafkah, maka istri mengalah kurang gizi. Ya, Bapak pernah lihat ada tetangga yang miskin, buat makan susah. Tapi ketika ke warung, ya rokoknya 30.000, beli berasnya 8.000, coba bayangin. Buat makan keluarganya tidak ada separuhnya ongkos dia merokok gitu kan. Nah, termasuk juga rokok. Ketika rokok itu dikonsumsi, kemudian si wanita menjadi perokok pasif, resiko kegugurannya lebih tinggi. Gitu ya, ketimbang wanita yang laki-lakinya tidak merokok. Itu juga bisa mengakibatkan keguguran dan kelahiran prematur pada bayi. Jadi hati-hati. Bagi yang wanita, cari laki-laki yang benar. Ya, jangan berumah tangga baru nyesel. Bagi yang laki-laki, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Gitu ya. Oke, lanjut. Nandita, izin bertanya, apakah kelahiran prematur secara paksa ilegal tanpa prosedur? Maksudnya menggugurkan kandungan ya? Yang benar dapat menyebabkan infeksi jangka panjang? Iya, betul. Ya, ini namanya itu ya, Nandita ya. Jadi menggugurkan kandungan atau disebutnya proses aborsi. Nah, biasanya banyak ini ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Maka dianggap sebagai oleh pasangan tersebut sebagai aib. Gimana nih, takut ketahuan. Jadi aib. Ya sudah, gugurkan saja kandungannya. Nah, resikonya adalah ketika kandungannya digugurkan, maka beresiko terjadinya luka pada rahim. Nah, ketika luka pada rahim ini berkembang, maka bisa terjadi komplikasi beragam penyakit. Ya, bahkan ada wanita yang sebelum menikah sudah hamil beberapa kali dan digugurkan terus-menerus, giliran dapat jodoh yang benar-benar bagus, nikah ternyata nggak bisa punya anak. Kenapa? Karena kandung rahimnya sudah rusak. Ya, sebenarnya prosedur kelahiran aborsi ini berbahaya. Ya, kecuali mengancam resmi, memang dia pasangan suami istri, ketika hamil anaknya meninggal di dalam kandungan, nah, baru boleh diaborsi. Atau mungkin perkembangan bayinya membahayakan ibunya, karena membahayakan nyawa ibunya, nanti suruh milih. Tapi biasanya ketika suruh milih, ibunya akan memilih lebih baik saya yang mati ketimbang bayi saya, gitu biasanya seorang ibu tuh, mengorbankan jiwa raganya. Nah, tapi kalau misalkan bukan seorang ibu, dia hamilnya di luar nikah, biasanya udah kita aborsi aja bayinya biar nggak ketahuan aibnya. Nah, tapi resikonya adalah pertama dosa gitu. Yang kedua, kerusakan rahim dan juga gangguan medis bagi yang melakukan aborsi. Dan kebanyakan pastinya yang jadi korbannya adalah perempuan. Laki-laki mah tidak kena apa-apa. Oleh karena itu, bagi yang perempuan hati-hati.
Kalau ada yang mengajak berhubungan seks di luar nikah, jangan mau. Ya, risikonya sangat besar. Bagi yang laki-laki, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, jangan sampai merusak anak orang gitu ya. Selanjutnya, Daniel, Pak mau tanya, kalau tidak ada keturunan leluhur yang kembar, berarti tidak berpeluang punya keturunan kembar ya Pak? Tidak juga. Karena kan kita kadang tidak tahu leluhur kita yang kembar dari siapa, dari laki-lakinya apa dari perempuannya. Kelahiran kembar kadang juga dipengaruhi oleh genetik. Jadi umumnya yang punya saudara kembar itu punya peluang untuk melahirkan kembar juga. Seperti itu ya, Daniel. Subhan, apakah seorang transgender dari pria ke wanita masih bisa mengeluarkan sperma? Pertanyaan yang unik. Ya, transgender. Nah, transgender ini umumnya adalah perilaku menyimpang. Hati-hati, saya jangan sampai murid saya ada yang berpindah kelamin ya. Perilaku menyimpang. Salah satunya adalah banyak didapati dari pria berubah jadi wanita. Tapi umumnya tetap mau dimodifikasi seperti apapun, tetap pria tubuhnya. Testisnya tetap ada, penisnya tetap ada, sehingga tetap bisa menghasilkan sperma. Gitu ya. Subhan ya. Oke, Pak. Makanya cari jodoh nanti subhan yang solehah. Ya, jangan sampai nanti subhan nyari jodohnya nemu di tempat-tempat yang tidak baik. Oh, calon jodoh saya nemunya di kafe Pak, diskotik ya. Begitu menikah tiba-tiba dia juga punya lato-lato kayak kamu, bahaya lato-lato gabung lato-lato. Tak tok nanti. Ya. Jadi resikonya besar gitu ya. Cari jodoh di tempat yang baik ya. Kalau yang muslim cari jodoh mungkin minta bantuan dengan keluarga atau di pengajian, oh bagus gitu ya. Yang non muslim juga sama, cari jodohnya kenal, sama-sama suka ibadah, suka istilahnya pergi ke tempat ibadah, mudah-mudahan jadi jodoh yang langgeng. Ketimbang nyari jodohnya ketemu di diskotik atau di tempat maksiat, itu risiko ya. Seperti ya Suban ya. Dari Nopalin, Pak izin bertanya, apakah anak yang lahir prematur itu anaknya antara pintar ya atau kekurangan atau bisa dibilang anak spesial? Masalah pintar atau berkebutuhan khusus itu bergantung pada kondisi banyak faktor. Tapi prematur bisa berpeluang ada kekurangan dari segi IQ misalkan. Tapi tidak semuanya. Karena prematur juga ada yang kuat. Ketika prematur diberikan treatment yang layak, diberikan pertolongan yang tepat, itu maka anaknya nanti normal dan cerdas juga. Gitu ya, normal seperti manusia pada. Bahkan ada yang jenius gitu kan. Kalau memang keturunan IQ dari orang tuanya juga pinter gitu kan ya. Dan ketika lahir juga dikasih makan yang sehat, dididik dengan baik, anaknya pinter gitu kan ya. Nah, sebaliknya lah yang lahir normal juga bisa jadi bodoh. Kenapa? Sudah lahirnya normal, alhamdulillah. Tapi setiap hari dicekokin sama mie instan terus. Makanannya tidak bergizi, kemudian kerjanya main, ya malas belajar, ya juga jadi tidak pintar juga gitu ya. Jadi pintar dan tidaknya banyak faktor ya Nopalin ya. Hana bertanya, Pak izin bertanya, kalau seorang ibu yang tidak bisa memiliki anak disebabkan oleh apa? Lalu apakah bisa mengikuti program bayi tabung? Nah, untuk ibu yang tidak bisa memiliki anak atau mandul itu penyebabnya banyak. Nanti kita bahas di sesi yang ketiga ya. Nampaknya sudah habis pertanyaannya nih. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya mau voting dulu. Apakah siap untuk mengikuti sesi yang ketiga malam ini? Karena masih ada satu presentasi lagi. Atau sudah capek? Nah, presentasi yang belum adalah tentang kesehatan reproduksi. Ya. Saya tanya dulu, yang setuju kita lanjut, acung tangan. Kasih reaction berupa raise hand, silahkan. Ada reaction di situ, ada raise hand. Kita lihat. Ya, yang setuju kita lanjut dengan penyakit-penyakit pada reproduksi, silahkan raise hand. Push, ternyata ada lumayan, tapi belum separuhnya. Ayo Bapak minta separuhnya. Baru ada satu halaman yang raise hand.
Kalau setuju, Bapak mau lanjut ke materi selanjutnya ya, tentang gangguan pada sistem reproduksi. Nah, ini sebenarnya materi yang paling cocok ini untuk kalian gitu ya, tentang gangguan sistem reproduksi karena isinya penyakit-penyakit yang ada di sistem reproduksi. Dan kalau misalkan tidak dibahas, kadang rugi gitu ya kalau kita belajar sistem reproduksi tidak membahas penyakitnya. Ya. Baru 32 partisipan yang angkat tangan. Saya tunggu, akan saya mulai pembahasannya kalau sudah ada 50 orang lebih. Silakan angkat tangan yang lain. Ya, posisinya ada di 36, 37. Oke, sudah 41 yang angkat tangan. Yang sudah angkat tangan boleh angkat tangan lagi kalau tangannya turun dengan sendirinya. Kita lihat sudah ada 43, turun lagi 45, 46 ya, sedikit lagi. Wis 51 ya. 51 partisipan mengangkat tangan berarti setuju kita lanjut ya. Silakan buka voice-nya. Siap lanjut? Ya, Pak. Lanjut, Pak. Siap Lanjut, Pak. lanjut. Ini kayaknya Pak. seru ya tiap malam Jumat podcast begini ya. Bicaranya Seru tentang banget, Pak. sistem reproduksi. Sebentar. Saya ambil ininya dulu. PowerPoint-nya. Nah. Apakah sudah Ada yang terlihat? login ML tuh. Ya. Jangan lupa untuk partisipan yang sudah hadir, nanti di akhir kegiatan kita ada pengisian presensi ya. Jadi jangan sampai sudah hadir tapi tidak ngisi absen. Rugi. Ya. Sudah siap kita mulai. Sekarang kita ke kesehatan reproduksi, sistem reproduksi part 3. Nah, yang pertama gangguan reproduksi yang umum terjadi adalah infertilitas atau mandul. Nah, tadi ada yang nanya tuh. Siapa Hana tadi ya yang mandul ya. Mandul banyak faktor penyebabnya, diantaranya adalah yang pertama usia. Nah, usia oleh karena itu paling ideal ketika kita ingin bereproduksi itu sekitar umur 20 sampai 25 tahun. Itu lagi usia subur-suburnya. Paling tidak sampai 30 tahun lah batas toleransinya. Di atas usia itu umumnya menurun kebugaran fisiknya. Bahkan pada wanita di atas 40 tahun biasanya terjadi menopause. Dan kehamilan beresiko. Sehingga usia yang ideal untuk menikah adalah antara umur 20 sampai 25 atau maksimalnya 30. Itu ideal. Ideal artinya dalam artian apa? Sedang subur-suburnya, mudah punya keturunan dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya itu. Karena kakek-kakek yang umur 90 tahun juga kalau mau punya anak masih bisa gitu ya. Nah, ada lagi paparan zat-zat berbahaya yang bisa mengakibatkan mandul, diantaranya pestisida. Tahu pestisida? Semprotan hama pada tanaman. Jadi tanaman tidak dicuci, langsung konsumsi, bahaya. Merkuri. Nah, merkuri ini ada di kosmetik dan pencemaran air. Jadi kalau minum air yang tercemar, atau menggunakan kosmetik pemutih yang tiba-tiba dalam 1 minggu langsung putih, ya bahaya tuh. Biasanya mengandung merkuri. Kemudian ada logam berat. Nah, ini pencemaran tanah. Asap hitam kendaraan timbal ya. Pernah lihat kendaraan yang asapnya hitam? Nah, kalau gitu jangan dihirup. Ya, oleh karena itu pentingnya bagi kalian untuk menggunakan masker dan helm ketika berkendara sepeda motor. Jangan sampai mentang-mentang muda disuruh pakai helm sama Pak Bima, suruh pakai masker ketika naik motor, tidak mengindahkan. Ya tetap polusi udara diserap. Nah, ketika sekian tahun kemudian waktunya menikah dan bereproduksi, ternyata susah punya anak. Kebanyakan menghirup asap kendaraan. Ada juga benzen, nah bahan dasar plastik, kosmetik, antiseptik, perawatan rambut, produk medis, kecantikan. Ini juga ternyata mengandung zat berbahaya yang bisa mengakibatkan kemandulan. Kalau minum,
pakai botol plastik, cek dulu apakah dia BPA free. Kalau tidak, nah ini juga berbahaya. Kalau misalkan itu botol tidak direkomendasikan untuk minum, maka jangan coba-coba dipakai. Kemudian ada lagi konsumsi narkotika. Nah, kemudian ada lagi konsumsi rokok dan minuman beralkohol. Ya, mungkin bisa di off dulu ya, soundnya yang berisik siapa ya itu ya? Saya lagi. Coba di off dulu soundnya. Nah, ada adiknya lagi diomelin ibunya kayak gitu. Selanjutnya, pada pria, rokok menyebabkan kerusakan DNA dalam sperma, cairan mani, dan impotensi. Impotensi itu ibaratnya tidak bisa melakukan ereksi pada jaringan penisnya. Sedangkan minuman beralkohol menyebabkan kerusakan sperma, bentuk spermanya abnormal, dan mengacaukan pergerakan sperma. Jadi spermanya tidak bisa gerak maju, melainkan muter-muter gitu ya. Ini bagi yang suka mabok. Pada wanita, rokok mengakibatkan keguguran, penuaan dini sel telur, gangguan kehamilan, misalkan kehamilan ektopik yang tadi sudah kita bahas tuh, yang hamil anggur, bisa jadi karena wanitanya merokok atau terpapar asap rokok. Sedangkan minuman beralkohol mengakibatkan gangguan ovulasi dan endometriosis. Kita bahas lebih detail selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas yang lebih spesifik. Ini penyebab spesifik infertilitas pada pria dan wanita. Pada pria itu bisa diakibatkan oleh hipotiroid. Jadi hormon tiroidnya rendah. Bisa menurunkan libido, kualitas mani, dan fungsi testis. Bisa juga hiperprolaktinemia atau hormon prolaktinnya tinggi. Hormon prolaktin itu bagi wanita bagus untuk produksi susu, tapi bagi pria kalau dia terlalu tinggi impotensi. Kemudian rendahnya FSH dan LH mengakibatkan jumlah spermanya sedikit. Bisa juga gangguan fisik karena kelainan genetik, infeksi atau penyakit. Bisa juga kelainan saluran reproduksi. Ada namanya varikokel, ada namanya torsiotestis, ada namanya ejakulasi retrograde. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, faktor lainnya adalah impotensi, penisnya tidak dapat menegang. Bisa akibat stres, tekanan psikologis, rokok, obat-obatan, dan hormonal. Tapi umumnya adalah stres dan rokok. Ada juga ejakulasi dini, sperma keluar terlalu cepat. Bahkan sebelum masuk ke kelamin wanita. Disebabkan akibat kebiasaan onani atau masturbasi sejak muda. Ya, sejak usia sekolah nih, sudah onani, masturbasi terus-menerus. Ketika waktunya menikah justru ejakulasi dini. Kemudian efek samping obat-obatan, kemoterapi akibat kanker, dan tindakan operasi, ya baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Pada wanita juga bisa diakibatkan oleh hipotiroid dan hipertiroid. Gangguan fisik yang pertama bisa karena obesitas atau berat badannya berlebih gitu ya. Jadi pada wanita silahkan mulai menurunkan berat badan, makan makanan yang bergizi, kurangi makan makanan yang memberikan sumbangsih pada kegemukan. Kemudian terlalu banyak aktivitas fisik juga tidak bagus. Misalkan bermain voli atau wanita ada yang olahraga, siang malam olahraga terus. Fisiknya dipacu secara ekstrim. Itu juga bisa berpeluang infertilitas. Kemudian kelainan sistem reproduksi, contohnya septet uterus atau rahim bersekat, gangguan implantasi, bisa juga PCOS. Nah, PCOS itu kondisi di mana ovarium kesulitan memproduksi sel telur atau sumbatan pada tuba Fallopi akibat operasi kehamilan ektopik. Bisa juga infeksi, TBC panggul, dan penyakit menular seksual. Gangguan faktor lain bisa efek samping obat-obatan, tindakan operasi, dan juga ovarium prematur atau menopause dini, berhenti subur sebelum 40 tahun. Nah, sekarang ada namanya penyakit menular seksual. Nah, kalau tadi gangguannya umumnya akibat pola makan, aktivitas, keturunan ya. Kalau sekarang ini penyakit menular seksual akibat penyakit. Nah, PMS atau penyakit menular seksual ini banyak sekali terjangkit pada orang yang biasa melakukan seks bebas di luar nikah atau hubungan seks sebelum menikah. Definisinya adalah penyakit menular yang dapat ditularkan melalui hubungan intim atau seksual.
Penyakit ini bahayanya juga bisa ditularkan melalui jarum suntik, transfusi darah, dan juga dari ibu ke bayi saat persalinan. Ada ciri umum. Nah, ciri umum ini ada 10. Apabila terjadi salah satunya, maka segera periksa ke dokter. Di antaranya muncul benjolan, luka, lepuhan di sekitar alat kelamin. Penis, vagina, anus, dan juga mulut ya. Kemudian vagina terasa atau penis terasa gatal atau terbakar. Jadi rasanya panas. Nah, segera periksa ke dokter. Nyeri saat buang air kecil. Ya, kalau saat berhubungan intim kan kamu, saya yakin belum waktunya berhubungan intim. Jadi, tapi tiba-tiba kamu buang air kecil itu ternyata nyeri, sakit di saluran kemihnya, nah segera periksa ke dokter. Keluar kencing nanah atau keputihan pada vagina dan kencing nanah pada penis. Nah, kemudian nyeri perut bagian bawah ya nyeri perutnya ya, dekat saluran kencingnya. Demam dan menggigil, tapi diiringi demam dan menggigil. Kalau nyeri perut biasa, karena haid, itu normal. Tapi kalau diiringi demam menggigil, kemudian ada pembengkakan kelenjar getah bening di selangkangan, nah berarti di situ ada infeksi. Jadi lain ya, antara nyeri perut akibat haid, tapi ini nyeri perutnya diikuti demam, menggigil, kemudian selangkangannya bengkak. Karena di selangkangan itu ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening ini fungsinya imunitas tubuh. Kalau tubuh masuk ibarat kata virus, bakteri yang berbahaya, maka akan diinkubasi di kelenjar getah bening dan dia akan membengkak. Muncul ruam kulit di badan. Jadi tidak pernah luka, lecet, tiba-tiba kok ada lecet-lecet. Sebabnya apa? Padahal tidak jatuh, tidak ini. Kemudian kulit penis mengering, ruam dan kemerahan. Jadi kulit kelamin kita itu punya standar kelembaban tertentu. Kalau mendadak tiba-tiba mengering, nah itu berarti ada bahaya tuh. Pada pria penis membengkak, pada wanita pendarahan di luar masa menstruasi. Ya, kita lanjutkan. Lanjut. Ya, apa saja sih penyakit-penyakitnya? Nah, diantaranya, kalian harus memahami penyakit dan penyebabnya ya. Karena penyebabnya ada yang virus, ada yang bakteri, ada yang jamur, ada yang protista. Jadi harus bisa mengklasifikasikan itu. Silahkan dicatat mungkin di ini dan lain sebagainya. Yang pertama sipilis atau raja singa. Bakteri ini penyebabnya. Nama bakterinya Treponema pallidum. Bisa menimbulkan luka, lecet, lepuh pada alat kelamin, mulut, dan dapat merembet ke sekujur tubuh. Bahkan hingga sistem saraf. Sipilis dapat menular melalui percikan luka. Nah, bahayanya, saya ambil contoh nih. Misalkan ada tukang makanan nih. Ya, tukang makanan banyak ya. Tukang ketoprak, gado-gado, atau bakso ya. Kan biasa dorong gerobak tuh. Dia kena sipilis. Kemudian dia kencing. Kencing, tidak cebok, tangannya menyentuh luka lecet pada kelaminnya. Selanjutnya kamu panggil tuh, bang beli makanan gitu kan. Langsung dia nyiapin makanannya tuh. Nyiapin makanannya, megang mangkoknya dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu, makanan tersebut kamu makan. Nah, itulah yang bisa menyebabkan sipilis ini bermigrasi ke mulut. Ya, selain melalui oral seks ya. Padahal kamu tidak seks bebas gitu, tapi karena makannya sembarangan, bisa ketularan. Nah, itu juga bahaya bagi kita. Nah, kemudian cirinya kelaminnya melepuh ya. Ada lagi gonore. Ini karena bakteri, namanya bakteri Neisseria gonorrhea, di mana keluar cairan nanah dari penis atau vagina. Jadi kalau cirinya keluar cairan nanah, nyeri saat buang air kecil, dapat menginfeksi rongga anus, tenggorokan, selaput mata. Nah, selaput mata bagaimana? Ya kalau habis garuk-garuk bagian kelamin terus tiba-tiba kita ngucek mata. Atau penderita habis garuk-garuk bagian kelamin kemudian salaman. Habis salaman, tangan kamu salaman sama dia. Nah, kemudian kamu ngucek-ngucek mata. Nah, itu bahaya. Makanya kalau habis salaman kita biasakan, apalagi setelah era pandemi ini, setelah salaman kita cuci tangan pakai sabun gitu kan ya. Fungsinya agar apa? Ya fungsinya agar tangan itu tidak tidak terinfeksi penyakit gitu. Jadi bersih tangannya. Nah, kemudian dari penyakit ini juga bisa terjadi
penularan, contoh ini karena percikan luka ya dan kontak, itu biasa kadang terjadinya di WC umum. Kita tidak sakit, tidak berbuat aneh-aneh juga, tidak seks bebas, tapi ketika di WC umum, itu tidak sengaja kita buang air tanpa dicuci dulu. Jadi kamu kalau ke WC umum, biasakan untuk membasuh. Apanya yang dibasuh? Ininya, klosetnya ya. Sebelum kamu jongkok di situ. Karena bisa jadi yang pakai WC umum kan kita tidak tahu, banyak orang. Nah, ketika kamu pakai WC umum itu, kemudian seketika kamu juga jongkok di sana, nah tanpa dibersihkan terlebih dahulu, kemudian percikannya menular ke organ kelaminmu, nah bisa terjadi penularan. Kemudian ada lagi HPV. Nah, ini khususnya perempuan ya, apalagi WC-nya WC duduk, itu serem sekali. Tingkat infeksinya besar. Ada kutil kelamin atau HPV. Cirinya kelaminnya muncul benjol. Benjol seperti kutil ya. Dalam stadium lanjut dapat menyebabkan kanker. Jadi ketika ada benjolan tidak jelas di kelamin ya, di penis kalau pada laki-laki. Kalau pada perempuan yang serem karena perempuan kadang tidak terdeteksi karena di bagian dalam ada benjolan. Nah, itu khawatirnya adalah HPV. Ini penyebabnya virus. Ada lagi AIDS. Nah, kalau AIDS ini banyak kita kenal, sering kita dengar namanya. Itu adalah penyakit defisiensi imunitas. Nah, cirinya AIDS ini menyerang sistem imun. Dapat menyebabkan infeksi penyakit yang lebih ganas. Nah, contoh, sistem imunnya dihancurkan. Jadi, ketika kita ketularan penyakit yang lain, itu tubuh kita tidak bisa menangkalnya. Sehingga penyakit yang tadinya cuma influenza, yang harusnya sembuh dalam waktu singkat, ini menjadi parah. Bahkan hingga bisa melukai saluran pernapasan. Gitu ya. Menular melalui hubungan seksual, transfusi darah, jarum suntik, dan dari ibu ke bayinya. Ada lagi Chlamydia. Nah, Chlamydia ini bakteri Chlamydia trachomatis. Ini menyerang serviks wanita dan saluran kemih pria. Menyebabkan bau yang sangat menyengat dan juga rasa terbakar ketika buang air kecil. Dapat mengakibatkan kemandulan jika jadi dia sistemnya merembet. Ya kan namanya kelamin kan, misalkan dari ujung penis merembet terus sampai ke bagian testis. Kalau sampai ke bagian testis mengakibatkan kemandulan, hancur testisnya. Begitu juga wanita. Dia dari vagina ngerembet sampai serviks, sampai rahim, sampai ovarium. Nah, bisa menghancurkan organ kelamin bagian dalam, berbahaya. Nah, ini contohnya. Ini sipilis. Nah, cirinya ini adalah punggung ya. Tapi sipilis itu awalnya misalkan di penis atau di vagina. Tapi namanya orang sakit sifilis itu kan digaruk. Ketika dia garuk-garuk penisnya, kemudian garuk-garuk punggungnya, nah pindah ke punggung dan bisa menular ke sekujur tubuh. Ini gonorea. Pada rongga mulut, gonorea bisa. Ini rongga mulutnya bengkak seperti ini. Ini pada bayi. Kenapa bayinya kena gonorea? Karena ibunya kena gonorea. Ketika ibunya melahirkan bayi tersebut dengan normal, bayi kan lahir kepala dulu tadi kan. Seketika kepalanya lewat vagina, vaginanya kena gonorea, ketularan langsung. Dan menyerang matanya. Ini kutil pada penis nih. Ini penis. Penisnya cuma saya zoom jadi gede. Jadi kutilnya ada bintil-bintilnya begini nih. Ya, ini AIDS. AIDS itu menyerang sistem kekebalan tubuh, jadi orang bisa terserang berbagai macam penyakit. Nah, kalau ini vagina. Vagina pada penderita Chlamydia. Ada putih-putihnya seperti ini. Ya. Lanjut, penyakit menular seksual berikutnya adalah trichomoniasis. Penyebabnya adalah protista parasit Trichomonas vaginalis. Nah, ini pada wanita mengakibatkan keputihan. Masalahnya tidak hanya keputihan, kalau berkembang lebih jauh, dia bisa cairannya warna kuning atau hijau, berbau busuk, gatal, dan nyeri di vagina. Kalau pada pria, keluar cairan putih seperti nanah di penis, kemudian nyeri saat buang air kecil atau ejakulasi. Cirinya adalah kencing terus. Sudah pas saat kencing sakit, tapi rasanya beser, pengennya kencing terus. Itu berarti trichomoniasis. Ada lagi penyakit hepatitis B dan C. Ini sudah ada yang presentasi dulu ketika kita sedang bahas penyakit hepatitis ya.
yaitu gangguan kronis pada hati hingga dapat menyebabkan kanker hati. Ini juga dapat menular melalui hubungan seksual. Kemudian ada tinniasis, jamur Tinea cruris, menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha bagian dalam, selakangan, ketiak, dan bokong. Lipatan kulit intinya. Kulitnya mengalami ruam dengan pola melingkar dan dapat menyebar apabila digaruk. Jadi kalau digaruk dia kena kuku, kemudian garuk bagian lain tinggal pindah gitu ya. Ada lagi herpes genitalis. Ini penyebabnya virus herpes. Virus herpes ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Tapi jika tubuh sedang lemah, dia akan aktif dan menimbulkan gatal di kelamin, ruam, luka melepuh, demam, hingga sakit punggung bagian bawah. Jadi hingga sampai melepuh alat kelaminnya. Kemudian kandidiasis. Nah, ini yang paling banyak. Paling banyak dikarenakan pengaturan kelembaban. Contohnya celana dalam dipakai tidak ganti-ganti. Atau mungkin pembalut pada wanita seharian sedang menstruasi tidak diganti-ganti. Ini rentan terserang jamur Candida albicans. Cirinya adalah bercak putih di rongga mulut atau ruam di lipatan kulit selakangan, pembengkakan vulva vagina, nyeri terbakar saat buang air kecil, dan keputihan menggumpal. Nah, ini adalah parasit Trichomonas vaginalis yang umum menginfeksi vagina. Ya. Ini adalah sakit hepatitis. Ini hati yang normal, ini hati yang terkena hepatitis. Nah, ini tinniasis nih yang saya bilang tadi bisa nyebar di setiap lipatan kulit yang gatal-gatal kalau dia digaruk. Ini virus herpes genital. Jadi herpes itu seperti ini bentuknya, ada bintik-bintik, ada benjol-benjol. Nah, ini biasanya di penis atau di pinggir vagina atau di pinggir lubang kelamin pada wanita. Ini jamur Candidiasis albicans yang mana bisa menginfeksi hingga ke rongga mulut ya. Tadi penyakit-penyakit menular, seks menular. Selanjutnya ada gangguan reproduksi pada pria. Contohnya epididymitis, radang. Jadi kalau ada tistis itu berarti radang. Epididymis ya epididymis. Berarti radangnya pada epididymis. Cirinya testis bengkak, nyeri, air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil atau ejakulasi. Serta gangguan kesuburan. Bisa jadi karena terluka, ya bisa jadi karena kemasukan kemasukan mikroorganisme berbahaya dari luar ya. Oleh karena itu biasakan habis buang air itu cebok, habis dari kamar mandi cebok agar organ reproduksi selalu bersih. Ada lagi orchitis. Nah, orchitis ini peradangan pada testis. Kalau tadi di epididymis, kalau ini di testis. Bisa menyerang salah satu atau keduanya. Testisnya bengkak, nyeri, bila tidak ditangani dapat menyebabkan kemandulan. Ada lagi hidrokel. Nah, hidrokel ini penumpukan cairan pada testis. Akibatnya cairannya membengkak. Hidrokel penyebabnya banyak. Bisa akibat operasi hernia. Kemarin hernia sudah kita bahas ya. Ya, di mana terjadi sobeknya selaput rongga perut sehingga usus bisa masuk ke testis. Bisa juga cedera, filariasis atau cacing kaki gajah, atau infeksi kelamin. Akibatnya testisnya seperti balon, jadi membengkak, tapi isinya air gitu. Dapat mengakibatkan gangguan kemandulan. Nah, kemudian gangguan prostat. Nah, prostat ini adalah organ kelenjar yang menghasilkan semen atau air mani. Letaknya ada di pintu antara pertemuan saluran kencing dengan saluran sperma. Dia sebagai pintu buka tutup. Kalau misalkan spermanya sedang keluar, maka kencingnya di stop. Kalau kencingnya sedang keluar, maka spermanya di stop. Itu tugasnya prostat. Tapi prostat ini bisa mengalami radang atau infeksi sehingga membengkak. Ya, akibatnya kencing terganggu dan sakit pinggang. Bisa ada lagi hipogonadisme, di mana tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Sehingga apa yang terjadi? Mengalami gangguan libido dan juga infertilitas dan gangguan fungsi organ-organ reproduksi prianya. Selanjutnya ada masalah penis. Ini penis ada hipospadia atau penis bengkok atau saluran uretranya di bawah penis atau peren. Nah,
Ini normal penis, ini hipospadias. Jadi saluran penisnya itu di sini. Tidak di ujung sini ya, tapi melahirkan di bawah. Nah, itu juga kelainan. Selanjutnya pada wanita ada endometriosis. Endometriosis itu jaringan yang membentuk lapisan di dalam dinding rahim, tumbuh di tempat lain di dalam tubuh atau di ovarium. Di mana di bagian belakang rahim juga bisa, di usus atau bahkan di saluran kemih. Nah, akan menyebabkan sakit yang hebat saat haid, pendarahan menstruasi berlangsung deras, nyeri saat berhubungan seksual serta sulit hamil. Jadi endometriosis. Ada lagi radang panggul, ini infeksi patogen yang masuk melalui vagina. Nah, biasanya pada perempuan yang ceboknya asal-asalan. Ya, karena perempuan itu saluran kelaminnya itu pendek ya. Jadi ketika kurang menjaga kebersihan, dia bisa dengan mudahnya masuk. Nah, ini dapat menyebabkan nyeri panggul, jangka panjang, tersumbatnya saluran telur, dan infertilitas juga kehamilan ektopik. Seperti ini. Nah, ini radang ini bisa terjadi peradangan di berbagai tempat. Selanjutnya ada miom. Nah, ini juga miom atau fibroid rahim. Miom itu sebenarnya tumor, tapi jinak yang tumbuh di rahim. Tumor pada miom terbentuk dari jaringan otot rahim. Sering menyerang wanita di usia produktif. Gejalanya pendarahan dari vagina di luar masa haid. Jadi ketika tidak sedang masa haid terjadi pendarahan, segera periksa ke dokter. Nyeri panggul, kram, nyeri pada perut. Pada saat saya istilahnya menemani ibu saya berobat kanker, itu banyak wanita-wanita usia muda yang terkena miom. Ada yang masih pelajar, ada yang mahasiswa di bawah 22 tahun, ada yang baru 23 tahun, ada yang baru 18 tahun. Ya, itu terkena miom. Ya, jadi bengkak seperti ini nih. Rahimnya tumbuh di mana-mana. Bahkan kistanya bisa besar ya. Nah, bisa berkembang menjadi kista. Nah, kista ovarium ada lagi. Pertumbuhan sel ovarium yang tidak normal berisi cairan. Menyebabkan nyeri pinggang dan kembung. Nah, ini kista. Kalau kista isinya cairan, kalau miom isinya tumor jinak. Kemudian ada kanker. Nah, kanker itu adalah sel yang berkembang dan tidak mengalami kematian. Jadi dia terus membelah, dan bisa menginfeksi sel di sekitarnya. Nah, kanker yang menyerang wanita umumnya kanker rahim, kanker serviks atau kanker mulut rahim, kanker ovarium, dan kanker vagina. Selain juga kanker payudara. Nah, kemudian ada lagi namanya PCOS atau sindrom ovarium polikistik, di mana kondisi kadar hormon seks androgen pada wanita dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya penderita mengalami menstruasi tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi, serta sulit hamil. Nah, cirinya ada jerawat atau rambut halus di tangan dan di tengkuk yang berlebihan, penebalan kulit, dan kerontokan rambut kepala. Nah, PCOS, jadi kalau dilihat pakai menggunakan alat, ini kelihatan ovarium normal seperti ini. Kalau PCOS bolong-bolong ya. Ada 4 tipenya. Ada tipe A, di mana jadwal mensnya berantakan, muncul rambut berlebih, ini rambut ya, jerawatan, gitu kan, rambut rontok, penebalan kulit. Sel telurnya kecil dan kistanya yang banyak. Ada yang tipe B, jadwal mensnya berantakan, artinya ganti-ganti tanggal gitu. Jadwal mensnya kadang maju, kadang mundur gitu. Muncul rambut berlebih, jerawatan, rambut rontok, penebalan kulit. Tapi kondisi sel telurnya normal. Ini tipe B. Nah, kalau yang ini bisa memungkinkan untuk kehamilan gitu ya. Kalau tipe C, jadwal mensnya teratur. Tapi cirinya ada rambut berlebih, jerawatan, rambut rontok, penebalan kulit. Nah, sel telurnya kecil dan kista yang banyak. Tipe D, jadwal mensnya berantakan, tapi tanda fisiknya normal. Tapi juga punya sel telur kecil dan kista yang banyak. Jadi itu adalah 4 tanda-tanda PCOS. Kemudian ada lagi toksoplasmosis. Ini infeksi penyakit Toxoplasma gondii, parasit yang biasanya terdapat pada kotoran kucing, anjing, burung ya, atau daging yang belum matang. Infeksi parasit Toxoplasma gondii ini pada orang yang sehat umumnya tidak membahayakan karena bisa dilawan dengan sistem kekebalan tubuh. Tapi kalau kita sistem kekebalan tubuhnya bermasalah, maka si Toxoplasma ini akan bersembunyi di dalam rahim. Ketika dia bersembunyi di dalam rahim,
Maka ketika ada bayi berkembang, bayinya itu akan diganggu atau bahkan dimakan oleh si toksoplasmanya. Ini bentuknya seperti ini ya. Sehingga bisa terjadi gangguan janin, keguguran, bayi cacat mental, kebutaan. Ya, kemudian ini alat kontrasepsi. Ya. Nah, mungkin kita sampai ke gangguan reproduksinya terlebih dahulu. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Oh, tidak terasa sudah 9:30. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Pak, Ya, silahkan. ini Pak mau minta penjelasan lebih buat yang gangguan varikokel itu gimana sih Pak maksudnya? Oh, ya varikokel. Jadi varikokel itu gangguan di mana bentuk cirinya ya, cirinya dulu ya. Cirinya itu adalah si testisnya itu membengkak. Seperti balon. Seperti balon. Ini saya lihat lagi nih. Ya. Nah, seperti ini nih. Hidrokel ya, hidrokel. Hidrokel namanya. Nah, di sini jadi ada pembengkakan hidrokel ya. Nah, ini ada pembengkakan. Di sini kemudian berakibat si testisnya itu tertekan. Umumnya cairannya tersebut mengganggu kondisi produksi sperma sehingga dapat mengakibatkan kemandulan. Tuh ya. Nah, ada juga yang varikokel, kalau tadi hidrokel karena ada cairan. Nah, kalau varikokel pelebaran pembuluh darah skrotum. Jadi skrotum itu kan ada pembuluh darahnya. Skrotum itu pembungkus testis ya. Nah, itu pembuluh darahnya melebar. Jadi seperti apa ya? Kayak varises ya, seperti orang varises. Maka disebutnya varikokel. Nah, karena pembuluh darahnya melebar, sementara pembuluh darah ini kan punya fungsi. Di antaranya mengatur suhu, imunitas, dan lain sebagainya. Ketika dia mengalami pelebaran dan lain sebagainya, maka biasanya terjadi gangguan pada saluran reproduksi. Nah, gangguan ini bisa mengakibatkan infertilitas pada pria. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Yang cowok, yang cewek? Pak. Ya. Tadi varikokel kan pembuluh darah membengkak ya Pak ya? Ini siapa nih? Dava Pak. Oh, Dava ya. Itu disebabkan oleh apa Pak? Apakah gara-gara sering olahraga berlebih atau gimana Pak? Bisa jadi seperti itu. Ya. Penyebab varikokel ya umumnya istilahnya pada orang yang sudah terkena gitu kan, biasanya banyak potensi varikokelnya. Umumnya ada istilahnya penyakit-penyakit yang membutuhkan diagnosis medis tertentu. Jadi kenapa sih penyebabnya gitu kan? Kadang kita tidak tahu penyebabnya karena biasanya sudah terlanjur terjadi, kita tidak mengamati, karena kan jarang ya namanya laki-laki ya meskipun punya lato-lato tiba-tiba lato-latonya diteropong gitu kan jarang. Begitu pas sudah terjadi infertilitas barulah diteliti oleh dokter misalkan ada nggak gejala varikokelnya. Nah, ternyata ada gejala varikokelnya. Nah, tapi kenapa penyebabnya? Nah, biasanya tidak diketahui. Apakah pernah ketendangan kita nggak tahu sehingga terjadi gangguan. Nah, umumnya ketika varikokel ini menyerang gitu ya, biasanya diiringi dengan penyakit yang lain. Contohnya tumor ginjal ya. Tumor ginjal sehingga dia bisa menekan pembuluh darah vena pada skrotum. Nah, pembuluh darah yang tersumbat ini nanti akan memberikan tekanan yang lebih besar sehingga dia membengkak. Gitu ya. Nah, cuma tumornya ini kan penyebabnya apa kita nggak tahu gitu. Biasanya sementara tumor itu kadang ditelitinya kan beda lagi. Ya, kalau ini di bagian penyakit kelamin atau gangguan kesuburan ya. Di bagian gangguan kesuburan nanti pas tumornya lain lagi bidangnya. Sehingga kadang menjalani dua pemeriksaan yang berbeda. Ya begitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Yang perempuan?
Ya, ada pertanyaan dari Yasmin. Izin bertanya, jika seorang ibu hamil memiliki kista, apakah saat melahirkan akan berjalan normal atau malah membahayakan bagi ibu dan bayinya? Nah, jadi kista ini, kita ke kista ya. Sebentar. Sudah kelihatan belum Bapak share-nya ya? Nah, sudah? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan atau belum? Nah, kista itu mengacu pada cairan yang ada pada pada tubuh gitu ya. Nah, kista itu terjadi di berbagai tempat. Nah, kita nggak tahu. Ya, kista bahkan bisa terjadi juga pada pria. Tapi yang mengacu pada gangguan reproduksi di sini adalah kista ovarium. Nah, kista ovarium, ketika ovariumnya terjadi kista, umumnya wanitanya mengalami gangguan infertilitas. Jadi bagaimana infertilitasnya? Jadi tidak bisa bereproduksi atau tidak bisa menghasilkan keturunan gitu ya. Tidak bisa menghasilkan keturunan umumnya. Tapi apabila kistanya belum tumbuh, ketika misalkan misalkan si wanita ini sudah terlanjur punya bayi ini, sudah tumbuh bayi di uterusnya, barulah muncul kista di ovariumnya misalkan. Nah, itu pastinya akan mengalami metode pengobatan yang berbeda. Dan bisa terjadi gangguan pada bayinya, karena kista ini juga sifatnya mengganggu kondisi normal pada organ-organ reproduksi. Sehingga apabila terjadi hal seperti itu, ya otomatis harus dilaksanakan pengobatan yang kompleks gitu ya. Nah, diagnosisnya bisa beragam rupa. Bayinya harus diperiksa dulu, kistanya sejauh mana harus diperiksa dulu. Kalau kistanya mau ditekan pertumbuhannya, menggunakan obat, apakah obatnya berbahaya bagi ibu mengandung atau bagi bayi. Nah, itu semuanya ada di konsultasi dengan dokter lebih lanjut. Jadi yang paham nanti dokter kandungannya. Masalah bayinya nanti bisa selamat atau tidak juga tidak tahu. Bahkan banyak dari pasien kista itu dianggapnya itu hamil. Jadi dianggapnya hamil ya. Oh, ini saya mungkin sedang hamil. Ternyata begitu pas diperiksa, karena kan sama seperti mengandung ya, ada cairan, bengkak. Jadi perut itu serasa penuh gitu. Oh, jangan-jangan saya hamil. Begitu pas diperiksa ternyata bukan hamil. Hamilnya tidak, tapi tumbuh kista. Nah, banyak kan yang seperti itu malah pasien kista itu. Seperti itu ya Yasmin ya. Nah, adapun normal atau berbahayanya, nah itu ada di kesimpulannya ada di dokter. Karena kita tidak mengetahui bagaimana posisi kista dan pengaruhnya bagi bayi. Termasuk juga pengaruh obat-obatan untuk kistanya, bagaimana gitu kan ya. Apakah berpengaruh juga pada ibu dan bayinya, itu nanti dokter yang memutuskan. Pertanyaan dari Yazid, mohon izin Pak, kita wajib nggak Pak untuk mencukur bulu kemaluan? Ya harus. Ya Yazid, nah bagi kalian kan ini sudah puber. Salah satu ciri pubertas adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Bulu kemaluan adalah ciri kelamin primer yang dimiliki, ciri kelamin yang dimiliki oleh pria maupun wanita ya, ciri kelamin sekunder yang dimiliki oleh pria dan wanita. Jadi tidak berbeda antara pria dan wanita, pasti muncul yang namanya rambut ya. Rambut ya Yazid ya, rambut kemaluan ya. Kalau bulu kan ayam, bebek tuh. Ini mah rambut. Nah, rambut kemaluan itu akan tumbuh terus. Itu ya, meskipun kita istilahnya adanya di dalam tubuh. Nah, oleh karena itu, ketika rambut kemaluan itu sudah terlalu panjang, penting bagi kita untuk memangkas atau mencukur. Tapi ketika kita mencukur, jangan sampai cukur halus, habis. Kenapa? Karena rambut kemaluan itu juga punya fungsi. Di antaranya mempertahankan suhu, kelembaban, dan mencegah terjadinya infeksi pada
organ kelamin. Jadi dia juga memberikan perlindungan tersendiri terhadap organ kelamin kita. Dicukur, dipangkas, diperpendek. Ya. Pak, bagaimana kalau dibiarkan saja? Ya, hitung-hitung misalkan tumbuhnya kamu umur 14 tahun. Sekarang misalkan sudah umur 17 tahun. Berarti sudah 3 tahun itu rambut bisa-bisa sampai dengkul, bahaya kelihatan nanti kan. Adapun kalau misalkan tumbuh terus-menerus dan kamu tidak bisa menjaga kebersihannya, maka khawatir nanti di situ ada kutu. Ada lagi penyakit, tapi belum saya masukkan ya tadi ya di ini. Namanya kutu kelamin. Nah, ini kutu yang biasa menclok dan tumbuh dengan baik di rambut kelamin. Nah, ada namanya kutu kelamin. Nah, hati-hati jangan sampai nanti kelaminnya kutuan. Karena namanya kelamin kutuan, khawatir nanti dia menghisap darah atau menginfeksi bagian organ kelaminnya itu sendiri, tempat tumbuhnya rambut. Ya, begitu ya Mas Yazid ya. Pertanyaan yang bagus ya. Kalau Ya, dalam Pak. agama Islam sendiri itu diwajibkan untuk bercukur ya. Jadi bercukur itu diwajibkan ya supaya apa? Supaya tidak terlalu panjang. Tapi juga jangan sampai dikerok gitu ya. Jadi tetap disisakan namun dengan kondisi yang lebih terpangkas. Ya, ada Pak yang menjadi penyakit sifilis dan tertular dari mulut melalui makanan, apa bakteri tersebut tidak mati? Ah ya. Jadi begini Mas Dapa. Sifilis itu kan menginfeksi organ kelamin. Ketika dia menginfeksi organ kelamin, umumnya di organ kelamin ini, ya kadang kan terpegang oleh tangan. Nah, kemudian tangannya digunakan untuk jabat tangan, untuk mengelap mulut, untuk memegang makanan. Nah, memang ada sistem imunitas pada sistem pencernaan, tapi kan umumnya sistem imunitasnya di bagian bawah. Nah, misalkan ketika kita mengelap bibir, ternyata tangannya habis berjabatan tangan dengan orang yang kena sifilis. Otomatis bakteri sifilisnya akan menghinggapi rongga mulut kita. Nah, rongga mulut kita itu punya kondisi yang mirip atau waduh siapa itu? Nah, rongga mulut kita ini punya kondisi yang identik dengan rongga bagian dalam kelamin. Ya, kenapa? Karena jenis epitelnya hampir mirip. Ya, bagian dalam kelamin kita, epitelnya hampir mirip dengan bagian rongga mulut kita. Hampir mirip ya, saya tidak bilang mirip, tapi hampir mirip. Makanya bahkan sampai ada yang pakai obat apa tuh namanya tuh? Yang untuk mencegah sariawan ya. Sariawan itu juga kadang dipakai di vagina bisa, dipakai di mulut bisa. Nah, itu karena memang identik gitu. Sehingga ketika dia menyerang organ reproduksi, nah ketika dia terpapar di mulut, nah bisa jadi menyerang mulutnya. Jadi dari sana. Termasuk juga apabila ada pelaku seks bebas atau yang menggunakan oral seks. Nah, itu berbahaya. Ya. Selanjutnya, Maulana izin bertanya apakah bengkoknya penis termasuk normal? Apabila berbahaya, bagaimana cara meluruskannya kembali? Pertanyaan yang bagus ya. Nah, kondisi penis yang bengkok itu dilihat dari kebengkokannya ya. Karena ketika penis bengkok itu penyebabnya macam-macam. Ya, ada yang memang secara genetik memang sudah membengkok. Nah, kalau secara genetik memang sudah membengkok tidak masalah. Ya, karena itu bawaannya genetik. Ataukah terbiasa ya digunakan di terapi dengan tangan misalkan. Ya, kalau bahasa Jermannya mengocok gitu ya. Nah, biasa dipakai diinterupsi dengan tangan sehingga misalkan biasa pakai tangan kiri nanti bengkoknya ke kanan, biasa pakai tangan kanan bengkoknya ke kiri. Nah, atau mungkin bengkok karena patah. Nah, karena ada juga kondisi di mana penis patah. Misalkan karena apa? Berantem terus ketendang sama temennya. Nah, sehingga penisnya patah. Nah, kondisi penis patah ini mah harus berobat ke dokter karena harus diperbaiki jaringan-jaringannya. Karena kalau dilanjutkan bisa berbahaya, terjadi infeksi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan bengkoknya bengkok tidak alami, bengkoknya alami karena memang keturunan ya biarkan saja. Ya, apa adanya gitu ya.
tidak perlu diluruskan ya. Karena kalau yang bisa diluruskan itu adalah paskibra biasanya ya. Siap, gerak, lurus, lurus kan gitu. Kalau penis mah susah. Jadi ya sudah biarkan begitu saja daripada diluruskan nanti malah patah. Nah, itu lebih beresiko lagi gitu ya. Selanjutnya Rinjani ada pertanyaan, Pak saya mau tanya kalau ibu yang memiliki kanker payudara saat ia mengandung anak, kemudian melahirkan anaknya, apakah ia masih bisa menyusui anaknya atau tidak? Nah, umumnya ketika terjadi kanker payudara ini akan mengganggu kondisi produksi susu. Jadi banyak dari ibu yang terkena kanker payudara kesulitan menyusui bayinya. Meskipun saya tidak tahu ya kalau ada kondisi yang bisa gitu. Nah, tapi ketika terkena kanker itu ada beberapa pasien juga tuh yang waktu itu ketemu dengan saya ngobrol di rumah sakit, dia kena kanker payudara. Sesaat setelah bayinya dilahirkan, otomatis katanya tidak bisa menyusui, Pak, tidak keluar air susunya. Dan bahkan harus menjalani serangkaian operasi, kemoterapi, mondar-mandir rumah sakit, dan akhirnya bayinya harus ditinggal di rumah karena tidak bisa dibawa kemana-mana gitu karena bayi baru lahir gitu kan ya. Ya itulah kondisinya seperti itu. Gitu ya Rinjani ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Nadira. Nah, Nadira bertanya ini, awal mula pemicunya pendarahan pada ibu hamil itu apa? Lalu proses terjadinya pendarahan. Nah, pendarahan, ya ini sambil kita jawab pertanyaan, kita sambil ini ya, apa? Saya menyebarkan presensi ya. Khawatir lupa ya, karena kalian juga harus mengisi presensi. Silahkan diisi presensinya. Sudah saya kirim ya. Sambil kita jawab pertanyaan nih. Pendarahan pada ibu hamil itu banyak faktor. Pada dasarnya, ketika bayi menempel dengan baik di rahim, berkembang dengan baik di rahim, tidak akan terjadi pendarahan. Karena antara rahim dan vagina di bagian serviks atau mulut rahim itu akan tertutup. Tertutup dalam artian apa? Menghindari infeksi dari luar. Jadi ada lapisan penutupnya. Nah, kalau dia bisa terjadi pendarahan, bisa jadi lapisan penutupnya jebol. Kenapa? Nah, lapisan penutupnya jebol. Apakah karena ada induksi dari luar? Ataukah karena kecelakaan? Ataukah karena terbentur? Ataukah karena kandungannya lemah? Nah, kandungan lemah itu seperti apa? Ya, harusnya kandungan itu kan menempel di rahim. Tapi karena kandungannya lemah, akibat genetik misalkan, atau akibat pola makan orang tuanya tidak bagus. Jadi makannya tidak makanan yang mengandung asam folat, yang mengandung vitamin, mineral bergizi untuk menguatkan rahim, tapi makannya asal-asalan sehingga si bayi ini mudah gugur, terlepas. Tadinya harusnya dia nempel di rahim, ini lemnya coplok gitu. Jadi tidak bisa nempel kuat di rahim. Nah, ketika tidak bisa nempel kuat, kan lama-lama kan bayi itu bobotnya bertambah ya. Ketika bobotnya bertambah tidak bisa nempel kuat, maka terjadilah bayi itu terlepas. Sebelum terlepas total itu biasanya ya ada pendarahan gitu. Nah, darah keluar itu salah satu ciri keguguran. Ya, meskipun ketika sudah usia kandungannya lengkap gitu ya. Biasanya kalau sudah mulai lahiran itu bukan darah tapi cairan ketuban. Gitu ya kalau sudah mulai melahirkan gitu ya. Mulai apa? Masuk ke fase melahirkan. Ilza bertanya, Pak izin bertanya terkait keputihan. Apa keputihan setelah menstruasi itu normal? Namun apa yang menyebabkan keputihan yang terjadi setelah menstruasi? Nah, menstruasi umumnya mengharuskan para wanita ini menggunakan pembalut. Nah, menstruasi itu kan keluarnya darah kotor ya dari dalam tubuh. Nah, darah kotor yang menempel pada pembalut itu biasanya menggoda bakteri untuk mengkonsumsinya. Nah, bakteri ada di mana? Bakteri ada di sekujur tubuh kita. Ya, bahkan di selangkangan pun dalam kondisi normal itu ada bakteri. Oleh karena itu, ketika menstruasi, pastikan satu, menjaga kebersihan tubuh, mandi yang bersih. Jangan sampai lagi menstruasi malas mandi, bakteri dalam tubuh berkembang dengan pesat. Nah, bakteri ini tergoda untuk mengkonsumsi darah kotor yang keluar. Karena darahnya bisa memberikan sumbangsih nutrisi bagi mereka, maka bakteri ini berkembang dengan pesat.
ya, baik bakteri, jamur ataupun virus, mikroorganisme lah. Nah, ketika mikroorganisme ini berkembang dengan cepat dan menginfeksi bagian organ dalam ya pada reproduksi wanita, nah terjadilah yang namanya reaksi keputihan tadi. Itu termasuk juga bagaimana ketika sedang haid itu ya otomatis mau nggak mau silahkan ganti, ya haidnya deres nih, darahnya banyak yang keluar, ya pembalutnya diganti lebih intens lagi. Jangan sampai sedang deres, pembalutnya dipakai sehari gantinya sekali atau 2 kali, ya jangan. Yang terjadi nanti terjadi penumpukan darah di situ, ya kemudian juga kumannya berkembang biak dengan pesat. Nah, itulah yang bisa mengakibatkan infeksi di saluran reproduksi. Ya, infeksi itu yang jadi sumber keputihan. Itu ya, infeksinya bisa jadi sumber keputihan. Nah, pada dasarnya keputihan itu adalah kondisi normal. Ya, kondisi normal bagaimana tubuh memberikan perlawanan terhadap penyakit. Nah, jadi ketika seorang wanita mengalami keputihan, cairan yang diproduksi kelenjar vagina dan leher rahim akan membawa sel mati dan bakteri. Jadi proses alami, artinya ketika bakterinya menginfeksi, itu kan harus dikeluarkan gitu. Ya, dikeluarkan. Nah, keluarkannya itu oleh keputihan tadi gitu. Tapi apabila infeksinya terlalu parah, maka keputihannya juga semakin bertambah gitu. Semakin banyak gitu ya. Kalau keputihan normal, ya keputihan yang manakala saat terjadi infeksi, terjadi keputihan untuk mengeluarkan sel kulit mati dan bakteri-bakteri berbahaya dalam saluran reproduksi wanita, khususnya di vagina ya. Kemudian ketika keputihan itu terus-menerus, berarti bakterinya sudah menginfeksi, sudah masuk lebih dalam. Gitu. Nah, ini namanya keputihan yang tidak normal. Nah, ketika terus-menerus atau bahkan keputihannya bisa berbau busuk atau bahkan warnanya terlalu pekat, putih jadi kekuningan. Nah, itu berarti sudah berbahaya tuh. Kalau sudah warnanya berbau gitu, warnanya berubah menjadi kekuningan atau baunya menyengat. Nah, ini sudah berbahaya gitu ya. Baunya ditinjau dari baunya. Bisa jadi apalagi ketika sudah tidak kuning lagi melainkan coklat. Disertai bercak darah. Nah, itu berarti sudah lebih parah infeksi bakterinya. Sehingga diharapkan segera periksa ke dokter. Gitu ya. Karena kalau keputihan yang warnanya kelabu, ya gelap warnanya, bisa jadi itu infeksi gonorea. Kalau warnanya hijau, tadi trichomoniasis, gitu kan ya. Nah, ada juga yang warnanya putih tapi kental. Nah, infeksi jamur biasanya. Apalagi yang ada bau amisnya, itu infeksi bakteri. Nah, kalau masih warnanya merah muda, itu biasanya darah setelah melahirkan itu ya. Nifas namanya, darah nifas, gitu ya. Jadi seperti itu ya Ilza ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oh iya, sebentar presensinya saya set dulu, lupa. Presensinya saya set dulu. Ya, silahkan sudah saya set supaya bisa diisi. Silahkan bagi siswa-siswi yang ingin mengisi presensi, bisa sekarang diisi presensinya. Ya, masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Nah, berarti masih ada subbagian lagi topik yang belum kita bahas, yaitu tentang alat-alat kontrasepsi ya. Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, silahkan bagi yang hadir pada malam hari ini untuk mengisi presensi. Ya, untuk mengisi presensi, nah, jangan lupa dituliskan segala macam yang sudah diperoleh pada malam hari ini, termasuk juga pesan-kesannya di presensi tersebut. Nah,
Harapannya ya nanti menjadi record bahwa kalian hadir pembelajaran pada hari ini. Ya, karena mau apa juga mohon maaf apabila pekan ini ya pelajaran agak sedikit terganggu karena berbenturan dengan ujian praktek kelas 12. Sekian mungkin perjumpaan kita pada malam hari ini. Apabila masih ada pertanyaan, bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya ya. Sesi 3 atau nanti pada saat pertemuan kita di ruang kelas. Kita tutup pembelajaran malam hari ini dengan baca doa. Ya, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari memberikan imbas positif bagi kita untuk lebih peduli kepada kesehatan reproduksi. Khususnya bagi generasi muda, nah harus memiliki banyak pengetahuan tentang itu. Ya, apalagi banyak beredar mitos-mitos dan lain sebagainya yang tidak berdasar secara medis. Nah, kita harus lebih memiliki pemikiran yang terbuka untuk menggali lebih jauh informasi seputar kesehatan reproduksi kita masing-masing. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.